Selamat datang di podcast Suara Rupa, suaranya para fotografer. Wih, Kenapa itu fotografer tuh? Nggak tahu. Waduh. Oke. Tapi gue liat, lu hitam mulu lu. Lu ngelayat apa gimana? Enggak, ini apa? Ketutupan mata gua hitam, bro. Waduh. Habis- Oh, habis kelas UT. online, kelas online. Habis UTS. Iya. Nah. Gimana UTS lu? Ya lancar, Mbak. Ya, bagus lah. Gue juga lancar. Lancar apa? Lancar jaya. Material dong. Sekarang mau ngomongin apa nih, bro? Kemarin kan udah pengenalan tuh. Ya. Kita mau ngapain nih? Nah, jadi kita kali ini akan membahas tentang ya fotografi, tapi kayaknya kalau cuma berdua doang kayak kurang kayaknya ya. Jadi Oh, lu mau manggil orang nih iya, ceritanya. kebetulan. Nah, Oh, iya. daripada juga kosong, kita ngisiin dari yang kita bahas ini sekarang. Oke. Siapa Panggil lah. Oke. Siapa sih orang-orang itu? Orang itu maksudnya. Ya ini kita panggil aja si siapa ya namanya? Made in Trisakti, Waduh. fotografi. Oke, tepuk tangan dulu. Lihat kan MC saya tidak lucu. Waalaikumsalam. Shalom. Salam mahasiswa. Emang agamanya apa? Kebetulan saya Hindu dari orang tua. Universal sekarang. Iya, tadi langsung di Kita kan di negara Bhinneka Tunggal Ika. Benar. Iya. Mungkin langsung aja lah. Ya, tapi sebelumnya perkenalan dulu. Nah, itu dia. Oh ya. Perkenalkan teman-teman, nama saya Made Wirasatya dari Prodi Gue aja Fotografi. guys sih biar Cukup ya. biar Nama gue lebih- Made Wirasatya dari Prodi Fotografi nih. Gue angkatan 2018. gila. Lu dari fotografi semester berapa nih? Sekarang semester 5 kali ya. 5, Lupa gue ya. nggak ngitungin sih. Dia saking jagonya matematika tuh udah semester akhir. Ikut foto lu Gue nih. Lu Paling top yang gimana UTS? tes ya lancar alhamdulillah. UTS lu berapa minggu? Seminggu. Seminggu ya gak lama. Seminggu. Nanya apa lu? Oke, kali ini kita akan nanya tentang fotografi. Nah, pertamanya, kenapa sih bisa masuk fotografi? Kenapa bisa masuk fotografi ya? Awalnya tuh kepikiran karena emang apa ya, udah dari kecil sih hobi. Soalnya dulu pas zaman TK dulu bokap ngasihin kamera film, terus sering moto pakai itu, kayak moto-moto hal yang nggak jelas aja kayak ayam, terus kayak bokap gue kepleset ya foto, macam-macam lah. Kebakaran, Kebakaran, kamera hilang tuh di foto. orang meninggal, foto. Ya contoh itu satu. Terus kebetulan juga pas gua SMA gua dapet kesempatan juga buat ngejar beasiswa, terus dapat buat di jurusan fotografi ini. Apa lu masuk dalam lembaga beasiswa yang apa tuh nama itu? Gua ini beasiswanya ini dari yang namanya OSC. OSC itu Online Scholarship Competition yang diadain sama Metro TV, Medcom. Berarti mudah gak tuh masuk ke lembaga ke seleksi? Ada seleksinya berarti kan? Oh ada dong pastinya berat. Jadi kalau buat seleksinya itu kita dari persekolah kan ditanya-tanyain siapa yang mau. Nanti ada ujian online-nya. Ujian online itu ada dari seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia itu nanti ada seleksi berkas baru nanti ada tes offline. Nah tes offline itu waktu itu gue dikumpulin ada hall lah di Kuningan City. Itu 10.000 orang mungkin dari seluruh Indonesia. Kebetulan gue salah satu orang yang beruntung buat masuk Trisakti. Yang diterima berapa Itu orang? 20 Dari 10.000 orang. 10.000. Gila. Orang pinter apa ya orang fotografi? Gila. Mantap. Lu tahu info itu dari mana? Kebetulan orang dari Metro TV itu menghampiri sekolah gue pas gua Oh. SMA. Jadi ya awalnya gue iseng doang apa ya? Ya saya kan di SMA kerjanya tidur doang ya. Nilai Kayaknya sampai sekarang sih juga gitu. Ya nilai nggak bagus amat. Terus kebetulan dia nawarin yang daftar duluan dapat kaos. Ya kan bisa bawa pulang kaos buat bokap kan. Ya supaya bokap lebih bahagia. Ya kan. Terus itu ada pembayaran gitu-gitu gak sih masuk gitu? Apakah Enggak, bener-bener daftar doang, ikutin udah. berapa biaya beasiswanya berapa tuh?
dikasih full. Kebetulan full. Sampai lulus. Sampai lulus. Wah gila. Keren banget ya, Gila. paling top emang. Keren. Yang lain beng-beng. Wah. Sangat lucu. Aduh, jatuh. Wah, Pak, Maaf ya. protokol kesehatan. Iya, makanya. Sebenarnya saya Lanjutannya lagi. lanjutannya lagi. Oke. Kuliah fotografi tuh ngapain aja sih selain foto ya? Kalau orang udah tahu lah, masa Iya. kuliah foto malah nyangkul. Gitu. Kocak. Boleh. Ya. Kuliah fotografi itu kayak apa ya? Jadi kuliah fotografi itu sebenarnya kalau di awal-awal tuh kita mempelajari seni sejarah, kita pelajarin basic dari seni rupa itu apa. Baru kita mulai mendalami fotografi tiap genre fotografi kayak mungkin jurnalistik, nature, wildlife, corporate dan lain-lain. Masih banyak lagi genrenya. Jadi kuliah fotografi itu kita juga belajar untuk mengapresiasi karya sendiri, mengapresiasi karya orang. Kita mempelajari sejarah terbentuknya adanya fotografi. Terus juga kita mulai explore diri sendiri kayak gue cocoknya di mana nih dari sekian banyak genre. Gue cocoknya di mana. Jadi belajar yang general dulu, abis itu baru nentuin gue di mana sih cocoknya gitu. Ya, cobain satu-satu. Jadi pas lu lulus dari sini lu bisa semua. Gitu. Tapi lu cocoknya di mana? Gue sendiri sih gue lebih cocok di jurnalistik gue. Apa tuh jurnalistik tuh? Jurnalistik itu lebih yang berita, orang-orang liputan berita gitu. Ada demo, ada lu gitu. Oh iya, ada demo ada saya. Bener. Gimana ada kritikan di situ ada saya. Tadi ya. Keren. Nah, Betul. Waduh. Waduh. Oke. Apa? Gimana caranya kayak passion gue genre gue tuh di sini. Itu gimana tuh waktu pertama kali lu? Gue jurnalistik nih, gimana tuh? Mungkin apa ya? Gue orang yang lebih pengen berada langsung di kejadian lagi aksi gitu ya. Kayak gue pengen ngasih cerita ke orang secara faktual, secara langsung gitu kan. Kayak kalau jurnalistik kan nggak selalu berita demo, mungkin juga bisa kayak mungkin kisah inspiratif. Kayak waktu itu gue pernah meliput salah satu tukang nasi goreng. Gue ngikutin kehidupan dia sehari-hari selama kurang lebih sebulan. Jadi gue ngerti maksudnya apa ya, kasarnya cerita-cerita orang yang emang kerjanya nasi goreng, terus gimana dia punya apa ya, bekerja itu untuk hidupin keluarga dia. Jadi apa ya, gue bisa cerita ini ke orang-orang yang lain bahwa hidup kita tuh udah cukup beruntung banget lah, kita bisa dapat pendidikan kayak gini yang layak, sedangkan masih banyak orang yang butuh dan emang mati-matian buat kerja gitu, buat Lu jadi makan. ngerasain sendiri juga gimana Iya, karena gua lu bisa ngikutin sebulan itu ya. Iya, gue bisa ngerasain sendiri langsung gitu. Mulia Anda detail sekali ya. Iya, Iya dong. saya senang membantu orang. Wih. Keren. Oke. Nah, ini kalau fotografi prospek kerjanya gimana sih? Kalau siapa tahu kalau udah lulus gitu gimana foto kondangan? Iya, soalnya gini bang, kata orang tua saya masa gini bang, kalau kuliah fotografi lulus jadi apa? Jadi tukang foto keliling, apa jadi tukang foto kondangan? Kan gini ya bang. Nah, tuh bisa jawab tuh. Iya. Gimana tuh? Untuk prospek kerja sebenarnya fotografi itu luas ya. Misalnya kalian bisa jadi kurator foto tuh kayak juri lah, bahasa juri di suatu galeri. Kalau nggak kurator, kalian bisa jadi fotografer jurnalistik, liputan, bisa menjadi foto produk yang mungkin kalian sering lihat di banner-banner di TV atau enggak di mall kan itu ada model, itu juga jatuhnya fashion. Kalian juga bisa jadi fotografer official dari mereka yang dimana itu gajinya nggak kecil itu. Terus mungkin bisa jadi travel photographer ya kan, kalian jalan-jalan dibayar dapat duit juga. Enak juga. Sebenarnya luas dari banyak genre fotografi tuh banyak banget Banyak prospek bisa kerjanya. dieksplor lagi. Iya, Bakal worth it ya, ada timbal baliknya. ada timbal balik ya. Ya. Oke, terus Lu nanti apa tuh prospek kerja? Apa lu udah ada pemikiran belum? Lu lulus nih mau ngapain sih? iya. Kalau gue sendiri sih sebenarnya pengen ini ya, masuk ke kantor liputan, mungkin kantor-kantor berita, mungkin kalau nggak kantor berita juga sekretariat negara juga bisa jadi fotografer. Itu juga kalau orang-orang yang mau PNS kan menanti idaman
Jangan di skip. jangan di skip. Anjay. Iya, karena setnek itu juga butuh fotografer, kayak contohnya fotografer kepresidenan itu juga dari setnek gitu. Oh, gua baru tahu ada divisi fotografi sendiri dalam seknek gitu ya. Ada. Oh. Keren. Emang lo udah mau masuk TV mana? Gimana? TV. Kalau misalnya TV. Ya mungkin dari yang memberikan saya beasiswa, saya ingin memberikan rasa terima kasih, atau ya mungkin nanti bisa cari yang lain. Kirain Space Tune. Waduh. Selalu ada depan. Moto-motoin planet ntar. Bisa. Gitu. Oh, oke. Tapi pertama kali nih lu kan lu pasti yang namanya kuliah butuh persetujuan orang tua dong. Nah, gimana tuh cara lu buat ngeluluhin hati orang tua itu tuh, orang tua lu tuh gimana gitu? Iya tuh bang, saya nggak boleh tuh bang. Saya nggak boleh masa mau. Iya. Tadi kan kamu kuliah fotografi kerjanya ngapain? Pasti jadi tukang nasi goreng. Waduh. Terbang jauhnya. Jauh banget. Kan dengan itu cara itu ngeluluhin. Pasti kan banyak dari pendengar-pendengar yang gue pengen banget nih fotografi, tapi orang tua gue adalah dinding terbesar. Wah gini ya. Iya. Orang tua gini kayak gini. Wah. Ultraman tuh. Kirain Ultramilk. Iya. Oke ya, kalau untuk proses mungkin yang tadi udah dibahas. Dan kalau untuk ngeluluhin orang tua sebenarnya kita harus kasih pembuktian. Dimana kayak kalau emang lu suka, lu bakat, lu bakal kasarnya lebih ngejar, lebih niat lah, lebih seriusin. Contohnya kayak gue cari beasiswa dengan gue bisa milih apa yang mau gue. Terus juga apa ya, kalau bisa sih harus diyakinin kayak emang Pak aku sukanya di sini, aku bisa hasilin karya yang bagus gini. Terus prospek kerjanya kita jelasin juga ke mereka, nih lo ada gini. Mungkin terus juga alumninya kalau bisa, kan banyak alumni foto tuh yang apa ya, emang udah karirnya gitu, terbang langit gitu kan, Cukup dikenal di kalangan mereka. Jadi di fotografi. mungkin itu bisa jadi referensi buat dikasih tahu ke orang tua juga. Jadi orang tua kayak oh iya bisa nih, karena kan kalau yang mainstream udah jadi rebutan sekarang kan, harus berani beda ide orang. Tapi kalau hobi ditambah passion tuh luar biasa banget men. Enak kerjainnya tuh ikhlas, Iya. malah asik kan. Dan waktu lu ngedaftar beasiswa, reaksi orang tua lu tuh gimana? Apakah Ya. mendukung atau apakah ada sedikit? Awalnya orang tua Fight. mempertanyakan sih kayak kamu yakin mau fotografi? Ya, gue bilang iya aku mau gitu. Aku emang suka lah. Terus kayak ya kan papa kalau emang aku dapat, papa nggak usah bayar kan. Gue bilang gitu. Terus kayak ya udah terserah kamu aja. Ya udah gitu. Kira kerja sampai sekarang nih. Ya setuju lah. Keren. Selama tidak menggesek kartu, orang tuh pikir, Kalau saya 15 juta. Yang bener lu kok. Ya, gue cukup menjadi mahasiswa yang teladan insya Allah. Kalau Akbar maju bisa mau. Telat datang pulang duluan. Aduh jatuh. Oke, Lanjut. ini gue mau nanya lagi, fotografi itu peralatannya mahal nggak sih? Kalau boleh tahu, lu bawa kamera nggak? kamera. Iya. Boleh Boleh, ada kalau- nggak kameranya? Adik bayi. Oh, lu punya pesuruh lo? Iya. Gila, semester 5 punya pesuruh, kapan lagi di Trisakti doang? Iya. Ini Terima berapa kasih. harga outfit kamera lu? Outfit kamera. Gila. Jadi Si lucu emang. jadi ini itu peralatan utama gua, Sony A7R Mark IV. Coba nyebutin harga ya. Iya boleh, biar orang-orang Sekitaran lah. Sekarang ini Karena di- sangat mahal. ini di harga ya 45 sampai 50 kalau nggak salah pasaran. Terus untuk lensanya ini 2470 f/8 yang seri G Master. Ini kalau nggak salah di harga 20 sampai 25-an dan secondnya masih segituan. Wow. Jadi ya ini peralatan utama gue buat motret dari berbagai, mungkin gue sering waktu itu motorsport, jurnalistik, produk, wedding dan berbagai macam lagi ya.
Ini senjata gue lah. Berarti total semua ini berapa? Ya 70 ada kayaknya. Kebeli motor smash gua 30 biji. Itu ribu bang. Hah? Iya. Ya 70.000. 70.000. 70.000 namanya lagi. Oh. Waduh. Ya. Tapi Ngerti lagi. tapi perlu gak sih alat yang mahal untuk Iya. kuliah fotografi itu? Sebenarnya enggak sih ya. Apalagi buat gue ya, apalagi sekarang itu platform udah banyak kan kayak Instagram yang dimana foto kayak ini kan ini 61 megapiksel itu juga bakal di down sample lagi kan, jadi apa ya, nggak setajam resolusi aslinya. Jadi buat gua cari kamera yang emang sesuai budget kalian dan emang sesuai kebutuhan kalian. Kayak misalnya kalian mau moto hewan di safari, ya jangan beli lensa yang beli lensa tele yang Jadi- bisa fotonya apa lebih zoom ke hewannya kayak gitu. Keperluan kalian. Ini lensa apa nih? Minus. Oh. Ini namanya lensa zoom, lensa 2470 ini. Oh, lensa zoom. Oh, zoomnya Ya, zoom. kalau yang pemain bola tuh. Iya. Itu apa tuh lensa zoom juga? Kalau lensa pemain bola itu biasanya zoom ada yang dari 200 400, 100 ke 400, ada yang fix juga tapi 400 nggak bisa diubah-ubah, tapi diafragmanya gede, lebih gede daripada kamera normal. Oh, tidak mengerti. Ya, mantap. Tapi suatu saat bakal mengerti sih. Mengerti. Iya. Dikit-dikit tahu lah. Iya, pelan-pelan aja dulu. Tapi butuh kan dari sisi kamera ya. Mungkin kalau dari sisi lensa nih, apakah kita harus punya semua lensa yang ada di dunia ini? Apa tidak? Balik lagi kayak kalau buat gue sendiri, gue yang suka moto jurnalistik, gue rasa gue kayak nggak butuh lensa 400 fix deh. Kayak overkill aja buat gue. Mungkin kalau emang gue mau moto wildlife ke luar negeri yang emang bakal kayak ke hutan-hutan mungkin perlu, tapi balik lagi sesuaiin keperluan kalian aja. Kayak kalau gue rasa ini buat gue udah cukup banget, malahan cukup banget, ya udah nggak usah. Lu punya apa sih lensa? Lu punya lensa apa sih di Misalnya, apa namanya? Ah, lensa. Oh, alah, ada ada lagi. lagi. Makasih loh Mbak. Ada. Gua kira ini gelas kopi. Jadi apa ya? Gue kira teropong. Dan kalau ini ada lensa wide, ini dari Sigma ya kalau nggak salah ya. Iya dari Sigma. Jadi ini buat moto-moto kalau misalnya kalian suka lihat pemandangan, landscape, terus kalau kalian suka moto arsitektur kan luas. Luas. Jadi gue rasa lensa ini juga bisa membantu. Terus sebenarnya ada satu lagi sih gue nggak bawa, itu lensa fix. Itu lensa apa ya? Ini lebarnya sayap Malaikat Jibril atau gimana? Tak bisa pak, tak terbatas. Tapi yang penting bisa lah ya Bisa, satu gedung gitu Bisa. dapet ya. Baik aja sesuai kebutuhan kalian, dan kalian kalau bisa tuh harus, kalau kalian nggak ngerti urusan ginian, kalau bisa tanyakan kepada yang ngerti, karena barang-barang ini kan nggak murah. Kalau bisa kalian beli itu emang kalian beli sekali pakai seumur hidup. Kalau bisa 10 tahun, ya kalau emang kalian butuh ganti baru ganti. Karena kalau emang kalian beli dan ternyata nggak sesuai keinginan kalian nyesal atau itu, ini pasti turun kan harganya. Jadi gue rasa kalau kalian mau beli tuh tanya ke orang yang ngerti, karena kalian butuh panduan dari mereka juga pasti. Gitu. Perkembangan lensa setiap tahun tuh cepet gak sih? Atau apakah Justru kalau investasi tuh lensa, karena lensa itu lebih bertahan dibanding harga body. Body tuh cepat banget. perkembangannya setiap Iya. tahun tuh pasti ada yang baru, Masih ada yang baru, gitu. lebih cepat ke improve dibanding lensa. Jadi mendingan lensanya bodinya biasa aja tapi lensanya Ya, gimana? kalau bisa ya body tuh semi pro, lensanya yang dibagusin gitu. Tapi lu karena jurnalistik jadinya pakainya yang Ya kebetulan kamera dan lensa ini udah support waterproof, jadi kesiram water cannon tuh aman. siram motor Canon. Mata Anda kena. Matanya nggak bisa ini. Ngeker doang, mata Ngeker kagak doang, ada iya. gitu. Ya, Tapi sih. kamera lu, berarti lu yang kasus kemarin tuh Meli Guslau, Wow. itu lu dateng nggak ke demo? Yang pas waktu demo mahasiswa pernah, sama ke Omnibus Law sempat ikut ngedokumentasiin, terus ya gitu deh. Jatuh. Ya seks sandung, terus kebetulan lensanya nggak hajar kelar-kelar jadi ya. Tapi harga tinggi
jamin kualitasnya gak menurut lo? Buat gua apa ya, ada harga ada barang, jadi lu nggak gimana ya, kalau emang mahal gua rasa emang ada kelas yang harus dijaga, kualitas yang harus dijaga gitu kan. Jadi dia emang mahal, kenapa? Kualitasnya biar tajam, biar bersih, fotonya tajam kan, dan juga lensa lebih kuat dibanding lensa yang lebih murah gitu. Berarti itu habis jatuh lu nggak kenapa-napa nih? Nggak kenapa-napa, insya Allah. Hati anda kena. Jatuh. Iya. Lanjut gimana tuh? Ah, kan lu. Oh gua. Iya. Gua lagi. Oke. Terus suka duka nih di selain tadi kamera jatuh, apalagi tuh suka duka yang ada di perkuliahan fotografi. Iya. Ada Menurut lu? pengalaman lucu nggak? Pengalaman lucu ya. Sukanya sih karena passion ya, karena passion. Jadi motret wildlife, kita keluar kota, kita ke Bogor, kita moto ini, kita ke Ragunan. Orang fase. Keluar angkasa. Nyari alien. Waduh. Terus apa ya, kayak moto landscape waktu itu gua sama teman-teman gua, kita ke Jogja, kita jalan bareng-bareng. Pas ke safari juga bareng-bareng, kayak apa ya, bisa kasarnya ya kuliah jalan-jalan. Karena dosen juga, Pak kita mau izin hari ini buat pakai hari ini buat jalan ke sini, moto boleh gak Pak? Silakan. Dibiayain tuh. Kalau dibiayain biasanya ada dosen pembimbing, tapi waktu itu gue ke Kebun Raya Bogor, terus sama safari itu dapat duit bensin. Lumayan. Tinggal makan aja gitu ya, Tinggal makan. gitu sendiri ya. Wah, seru gak tuh guys? Seru banget kan guys. Seru gak tuh? Kampus tuh nge-support banget elunya gitu kan. Tapi sering banget di jalan-jalan gitu apa ya sebulan sekali gitu. Balik lagi ke mata kuliahnya ya. Kalau emang di mata kuliah itu kayak yang nature, di mana kita harus nyari suatu pemandangan alam, di Jakarta kan susah carinya. Kita harus keluar kota. Itu kita bakal keluar kota. Seperti wildlife, kita harus nyari kehidupan hewan di alam liar, menggambarkan seperti di alam liar. Kita kan nyari di Jakarta ada kucing, berarti bukan kucing besar. Kucing kampung, kucing oren. Kucing oren. Kucing oren. Emang. Jadi buat gua, kita keluar kota, kita ke safari. Terus kalau emang ternyata mata kuliahnya kayak fashion, itu kan dikerjainnya di dalam studio, kayak studio fotografi. Terus apa kayak digital imaging itu kayak Photoshop, itu kan semua di kampus. Jadi tergantung mata kuliah sih. Oh, berarti gue penanya, fasilitas yang disediain di kampus tuh apa aja sih di studio? Oke, jadi fasilitas di kampus itu kalau untuk semester 1 ada yang namanya kamar gelap. Kamar gelap itu Bilik. Jadi apa ya, kamar gelap itu tuh kalau emang kalian pernah main kamera film, nah itu tempat buat nyuci filmnya. Oh. Gitu. Nanti kalian diajarin dari zaman film dulu, kalian bisa motret pakai film, baru kalian masuk ke proses digital. Berarti ada tempat cucinya di situ ya? Ada. Pakai rinso. Bersih putih seperti tanpa noda. Bersih ya, hilang juga. Iya. Masih cuci-cuci, foto hilang juga. Jadi beda. Jadi beda. Waduh. Oh, gue bisa jadi apa gitu yang cakep. Jadi Tapi kan yang kayak gitu-gitu kan pasti kayak pergi-pergi. Tapi ada nggak sih pengalaman adrenalin buat fotografi? Adrenalin ya. Iya. Mungkin demo sih, karena Iya. apa ya? Gue belum pernah motret demo ya sebelum ini di kampus, karena emang dulu kan gue nggak punya kamera dan emang nggak terlalu ini aktif, dan kebetulan kemarin lagi ada kelas jurnalistik dan butuh foto jurnalistik. Kebetulan ada demo, yaitu demo pertama kali gue, dimana gue ngerasain kena gas air mata, kena water cannon, desak-desakan, dan ya macem-macem. Itu adrenalin sih buat gue gitu. Jadi kerasa banget lah jurnalistik itu. Iya. Terus apalagi fasilitas-fasilitas yang disediain sama kampus? Fasilitas ini kalau misalnya kalian kayak masih pertama masuk mau jadi fotografer tapi kalian belum ada kamera, kampus tuh menyediakan untuk dipinjam. Jadi misalnya Pak, aku mau motret keluar nih buat tugas apa, mau minjem kamera, itu bisa banget di sini, disediakan banget. Jadi ada kamera, ada lensa. Ada berapa unit tuh? Unit mungkin 2 sampai 3 kalau nggak salah, tapi lensa ada beberapa. Jadi apa ya, gue nggak terlalu apal semua, tapi ada, karena gue sendiri pernah minjem waktu itu. Oh, minjem. Iya. Terus sekarang sudah ada yang 80 juta, tidak perlu minjem.
ya gimana ya gitu. Ginjal Anda yang dipinjam. Buat bayar. Iya. Buat bayar. Tapi ada batas minjemnya nggak sih? Batas peminjaman ada, jadi kayak kalian mau minjamnya ini untuk apa, hari apa, itu kalau bisa nggak lebih dari semingguan, kecuali kalian keluar kota ya, kecuali kalian bakal nugasnya di luar kota. Tapi kalau bisa kayak gimana ya, mungkin kita kan nggak ada yang tahu, peralatan namanya terbatas kan, kita harus ada diri. Iya. Kita minjem, ternyata kita pakai besok aja lah balikin. kita sebulan aja lah. Ternyata temen kita mau minjem nggak ada kan, ya nggak bisa dong. Namanya kita egois, kita harus mikirin yang lain juga kan. Jadi kalau bisa cukupnya, kayak misalnya gua 2 hari mau motret di sini deh, udah selesai balikin. Biar teman kita yang nggak ternyata mau minjem juga bisa make. Jadi sesuai kebutuhan lah ya, kebutuhan tugasnya sampai kapan. Benar. Toto minjem dari maba sampai TA. Apa dia enggak? Foto HM. Saya tidak merasa minjem. Heeh. Ini kamera saya loh, saya beli loh. Perasaan ini saya beli loh. Saya beli loh. Terus mungkin selain fotografi lu apa nih kegiatan selain kuliah ini? Kegiatan selain berkuliah biasa, sekarang ini gue aktif di organisasi mahasiswa, gue anggota BEM. Terus juga Gils. gua gimana dong? Game dong. Ampun. Fotografi. Terus juga sekarang gue lagi aktif menjadi brand ambassador FSRD bersama WD4. Wih. Bayalda. Sony. Tapi buat yang belum tahu nih mungkin, brand ambassador itu apa sih? Brand ambassador itu, jadi tugasnya brand ambassador itu kita yang menjadi menjembatanin lah, kayak kalau misalnya ini ada anak-anak SMA penasaran Orang SMA. anak-anak SMA, Anak SMA yang pengen masuk kuliah fakultas seni rupa dan desain tapi bingung sesuai passion ya, ternyata terus kuliah desain tuh gimana, itu tugas kita yang menjelaskan gitu. Lu double job ya sekalian dari sini juga, di ambassador juga ya. Iya. Apalagi ya mungkin, kalau lu punya kegiatan di luar kampus gitu yang lagi lu jalanin? Mungkin di luar kampus ya, kalau ada lagi dapet tawaran job ya ambil, tapi kalau lagi enggak ya. Lagi pandemi gini banyak nggak job? Sebenarnya ada sih beberapa tawaran, cuma lihat kondisi juga ya, karena gue kan tinggal di rumah sama orang tua, ada nenek gue, jadi gue nggak bisa sebebas itulah, jadi harus sadar diri gitu. Stay safe. Pakai masker Pakai face shield. Itu face shield. gitu. Oke, ini dari penutup ada pesan ini buat pemula fotografi. Pesan ini Sama yang mau masuk lah. Iya, ya, yang mau masuk di minat, ya. fotografi Trisakti. Kalau emang kalian punya minat di fotografi ya, itu fotografi Trisakti tuh apa ya, open banget lah kasarnya. Kalau emang kalian suka, di sini kalian dilatih dengan matang gitu. Dan apa ya, dan kalau emang kalian udah terjun di dunia fotografi ini, kuliah gitu, kalau ada tugas selesai secepatnya. Terus kalau emang kalian mentok, kalian ada senior, tanya. Kalau nggak ke senior, tanya ke teman kalian. Jangan apa ya, dipendam sendiri, karena kalian lebih enak tuh dibahas bareng-bareng. Kalian brainstorming buat ngebahas konsep, ngebahas penulisan dan lain-lain. Jadi kalian tuh dapat referensi lain, dapat gambaran lain, dapat insight lah. Gitu. Relasi itu penting. Nah, relasi juga penting. Oh gitu. iya benar. Mungkin karena banyak relasi jadinya mungkin banyak job-job juga ya Job, sama kita. iya benar. Cara lu ngebangun relasi itu gimana? Relasi sih kalau bisa jangan takut memulai. Kayak kalau ada ketemu orang ya kayak kenalan aja, halo mas, saya Made gitu. Kalau enggak, emang kalau lagi ada acara apa, memperkenalkan diri aja, kayak lihat sih mas, saya Made gitu, dari fotografi gitu. Sosial yang pasti. Sosial harus apa ya, mau membuka diri dulu kan, agar orang bisa terbuka kita. Oke, mungkin itu pesan dari mahasiswa, untuk pesan untuk calon mahasiswa. Pesan buat orang tua itu gimana tuh buat lu? Orang tua. Dari lu, dari Nah, lu. nih buat orang tua ya. Orang tua kalau anaknya udah punya passion, suka dan emang dia berbakat, bantu, dukung, jangan malah termasuk ekonomi. Jangan gitu.
Betul. Kayak gue nih, gue nggak bisa diem. Anak gue lebih suka ngekor, gue suka ekorin. Gak bisa gitu duduk diem. Anaknya gatel gitu, pengen jalan-jalan mulu. Jadi justru malah nanti mentalnya yang rusak. Dia terpaksa, dia nggak nyaman ngelakuinnya. Gitu. Jadi gitu ya Ibu, apa? Nah ya. jadi tolong mungkin buat anaknya gitu loh, kalau anaknya suka dengan fotografi, desain, jangan dihalang-halangin. Mungkin karena passionnya dia mungkin bisa jadi rezeki buat kita semua, buat dia nantinya dan keluarganya mungkin kan. Jadi jangan dikasih dinding gitu bro. Benar sekali. Ya mungkin itu aja kali lah ya. Udah itu udah banyak banget ngobrol nih. Udah panjang nih. Udah Iya. panjang banget. Udah ngomul. Udah ngomong mulu 2 jam. Gue juga mau ngasih makan naga gue. Oh, lu mau ngasih makan naga? Ngasih makan naga. Iya. Gue mau ngambil Ferrari gue dulu sih. Oh, iya. Lo mau ngambil apa? Ngambil air. Ini Suzuki. Waduh. Smash. Semuanya. Ya, mantap. Bebet. Iya. Semen. Ya udah mungkin Mana? sangat mendalami sekali anak ini. Udah mungkin episode hari ini sampai situ saja bro. Jangan lupa follow IG Suara Rupa, IG Desa Rupa, IG gue. Jadi saya, ya kan. Dan YouTube juga nanti. YouTube betul, YouTube juga. Di Jangan lupa. Deskrip TV. Desa Rupa TV. Itu dia. Salah ngomong lagi. Ya gitu deh ya. Tuh, jangan lupa nonton video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Saya mana kami undur. Saya Ardito. Salat. Ya udah. Dadah. Dah.